Halo adik-adik dari SD Barombong, selamat datang di video pembelajaran yang telah kami buat. Dalam video ini, materi pertama yang akan kita bahas adalah Ayo Berlatih. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang teknik tangkisan dalam seni bela diri pencaksilat. Ada apa saja sih tangkisan itu? Yang pertama ada tangkisan dalam. Tangkisan ini berfungsi untuk melindungi serangan menuju ulu hati atau ke bagian dalam tubuh. Dilakukan dengan melambungkan tangan dari arah luar ke dalam, sejajar dengan bahu. Yang kedua adalah tangkisan luar. Tangkisan ini juga bisa melindungi bagian dalam tubuh, tapi jangkauannya lebih luas sampai ke daerah luar tubuh. Cara melakukannya adalah dengan melambungkan tangan dari dalam keluar, sejajar dengan bahu. Yang berikutnya ada tangkisan atas. Tangkisan atas ini berguna untuk melindungi daerah kepala dari serangan musuh. Caranya adalah dengan melambungkan tangan dari bawah menuju ke atas. Yang terakhir ada tangkisan bawah. Tangkisan ini berguna untuk melindungi daerah bawah tubuh mulai dari bawah perut sampai ke kaki. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Jawabannya adalah yang pertama, grafit dan tanah liat dihancurkan menjadi bentuk bubuk. Yang kedua, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Yang ketiga, pensil kemudian dibentuk panjang dan tipis. Dan yang keempat, pensil dibungkus dengan kayu. Pertanyaan nomor 2. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Jawabannya itu adalah grafit, tanah liat, dan kayu. Soal ketiga. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Jawabannya adalah akan terjadi penambangan hutan yang tidak terkendali. Dan soal terakhir, bagaimana saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan? Jawabannya adalah tidak menggunakan pensil secara berlebihan pada hal yang tidak diperlukan. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Sekarang perhatikan tabel di bawah. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Sekarang, mari kita menjawab tabel tersebut. Pertama, barang yang dihasilkan itu adalah perabot rumah tangga. Habis itu, bahan asal bendanya itu adalah dari kayu. Habis itu, jenis sumber daya alam yang digunakan itu adalah hayati. Habis itu, gambar kedua. Barang yang dihasilkan itu adalah susu. Bahan asal bendanya itu adalah dari sapi. Habis itu, jenis sumber daya alam yang digunakan itu adalah hayati. Habis itu, ada gambar ketiga. Barang yang dihasilkan itu adalah pasir. Bahan asal bendanya itu adalah batu. Habis itu, jenis sumber daya alam yang digunakan itu adalah non-hayati. Baru gambar keempat, barang yang digunakan adalah jagung, bahan asal benda itu adalah tanah, dan jenis sumber daya alam yang digunakannya itu adalah non-hayati. Lalu ada gambar kelima, barang yang dihasilkan itu adalah ikan, baru habis itu bahan asal benda itu adalah laut atau perairan, baru habis itu jenis sumber daya alam yang digunakan itu adalah non-hayati. Mari amati tabelmu. 1. Jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Jawabannya adalah hayati dan non-hayati. Nomor 2.
Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Jawabannya adalah dengan cara memaksimalkan penggunaan yang secukupnya. Masih ingatkah kamu cerita tentang Bapak Kweli, kepala sekolah teladan? Bacalah kembali cerita tersebut. Sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan ya. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan Ayo merenungkan pada halaman 75. Jadi yang pertama adalah hal apa saja yang kamu dapatkan atau kamu sudah pelajari hari ini. Misalnya pada gerakan pencak silat, pembuatan pensil, dan juga pembuatan barang. Kemudian, kalian juga menyebutkan hal menarik apa yang kamu dapatkan dari kegiatan hari ini, misalnya seperti pada proses pembuatan pensil dan mengapa. Nah, setelah hal itu selesai, hal apa lagi yang ingin kamu ketahui yang berhubungan dengan pelajaran hari ini? Jadi sekarang kita akan membahas tentang bagian kerjasama dengan orang tua pada halaman 75. Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, memperhatikan barang-barang di rumahmu. Yang selanjutnya adalah berdiskusi bersama orang tua hasil pengamatanmu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada bagian selanjutnya. Jadi pertanyaan pertama adalah sumber daya alam apa saja yang dipakai? Lalu, bagaimana kamu dan keluargamu menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut? Yang selanjutnya adalah menuliskan hasil pengamatan dan diskusikan dengan orang tua. Kalau sudah selesai, sampaikan kepada gurumu. Nah, menurut kalian apakah video ini sangat membantu? Sekarang coba jelaskan. Terima kasih.